Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaba Salamah dengan NIM 2190302108. Saya dari kelas B1 Mahasiswi STEN angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku kerja kewirausahaan 2 yang bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Nah, usaha saya kali ini yaitu dalam bidang makanan dan minuman dengan brand Anaba Pastry Bakery. Buku kerja yang pertama yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Langkah yang pertama yaitu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman membangun budaya etik dapat mencakupi yang pertama yaitu lead by example. Saya memiliki prinsip saya harus menjadi contoh yang baik. Karena saya yakin apabila kita memiliki atasan yang baik, maka karyawannya juga akan baik sehingga dapat membangun citra positif bagi perusahaan. Selanjutnya, mengembangkan code of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghindari potensi sanksi. 1.2 yaitu notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan saya pilih notaris mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi yang pertama yaitu sifat bisnis prospektif. Selanjutnya, identitas dan usulan titles para pendiri, bentuk hukum kepemilikan bisnis, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama yaitu memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, dapatkan semuanya secara tertulis karena khawatir apabila nantinya ada masalah, kita sudah punya bukti secara tertulis seperti itu. Selanjutnya, tetapkan standar kesepakatan hukum, perjanjian non-disclosure meningkatkan karyawan untuk pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bisnis ini bersifat kepemilikan tunggal. 2.2 yaitu isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama yaitu sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis, pertimbangan pajak, dan transferabilitas bisnis di masa depan. Langkah yang ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi karena saya merupakan perusahaan perseorangan, maka syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6.000 atau mungkin yang sekarang berlaku adalah materai 10.000, fotokopi direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dagang ukuran 4x6 2 lembar, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 yaitu izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Biasanya ini sudah tertera di dalam bilnya ya. Jadi antara konsumen dengan pihak perusahaan itu sama-sama menyepakati atau menyetujui. 3.3 yaitu izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi
Yang pertama yaitu Pemegang Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Yang kedua, Permenkes RI Nomor 1096/Menkes/PER/6/2011 tentang hygiene sanitasi jasa boga. Yang ketiga yaitu Permenkes Nomor 32 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan tenaga sanitarian. Yang keempat yaitu Kepmenkes RI Nomor 1098/Menkes/SK/7/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. Selanjutnya Permendak Nomor 36/MDAK/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Lanjut pada buku kerja yang kedua, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja 1.1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, probabilitas statusnya baik, likuiditas statusnya baik, efisiensi statusnya baik, stabilitas statusnya sedang. 1.2. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan terdiri dari laporan pendapatan statusnya baik, neraca baik, laporan cash flow baik. Yang kedua, preparasi perakiraan keuangan. Pendapatan statusnya baik, pengeluaran baik, belanja modal baik. Yang ketiga, preparasi proforma laporan keuangan terdiri dari laporan proforma pendapatan statusnya baik, laporan proforma neraca baik, laporan proforma cash flow baik. Yang terakhir, analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan terdiri dari rasio analisis statusnya sedang, mengukur hasil dibanding rencana sedang, mengukur hasil-hasil dengan norma industri sedang. 1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan statusnya baik, neraca baik, laporan cash flow-nya baik. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan statusnya baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis statusnya baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan yang ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Statusnya baik. Langkah yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1. Laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi statusnya baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca baik, proforma arus kas baik. 2.2. Rasio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya sedang, efisiensi operasinya sedang, profitabilitasnya sedang. Bagian rekomendasi ini berisi penjelasan mengenai status laporan keuangan di atas. Yang pertama, profitabilitasnya baik. Karena setiap usaha pasti berusaha untuk menghasilkan laba. Begitupun dengan usaha saya, memiliki perhitungan yang jelas mengenai kos yang dikeluarkan dengan penetapan harganya, sehingga menghasilkan laba yang ditargetkan atau yang diinginkan. Likuiditasnya baik, karena perusahaan ini memiliki owner yang sangat disiplin dan mengutamakan kewajiban sehingga nama atau reputasi perusahaannya baik. Efisiensinya baik, karena perusahaan kami bersikeras untuk memanfaatkan sebaik-baiknya aset yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal. Stabilitasnya sedang, karena bahan baku yang digunakan pada perusahaan kami bahan baku pokok yang dimana
Harga bahan pokok tidak stabil terlebih pada saat bulan puasa, hari raya atau bulan Ramadan. Bahan pokok mengalami kenaikan, tapi perusahaan kami berusaha untuk dapat mencegah gangguan terhadap sektor real dan sistem keuangan dengan memperkirakan dalam menetapkan harga dengan range kenaikan harga yang akan terjadi. Proses pengelolaan keuangan cukup baik karena dalam pengelolaan keuangan perusahaan kami berusaha menggunakan tenaga cukup profesional atau cukup ahli dalam bidangnya. Walaupun perusahaan ini bersifat kekeluargaan, namun untuk pengelolaan keuangan kami menggunakan tenaga ahli. Kesimpulannya, berdasarkan hasil di atas, usaha ini layak untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir yaitu buku kerja ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah yang pertama yaitu rencana staffing, tapi kita skip aja karena akan terlampir di bagian terakhir. Langkah yang kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Rencana seleksi meliputi saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengembangkan pertanyaan wawancara, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 yaitu proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan, mengamankan persetujuan kandidat pilihan, melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperlihatkan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Langkah yang ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak menempatkan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan seperti cuti hamil, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Langkah yang keempat yaitu mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf meliputi efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka,
memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan staf, pelatihan, dan pengembangan profesi. Langkah yang kelima yaitu meninjau kinerja tim. 5.1. Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. 5.2. Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3. Tingkat penggantian staf diidentifikasi. Tingkat penggantian stafnya rendah, kurang dari 15%. Karena apabila karyawan itu masih kompeten, masih mampu, dan tidak ada masalah, kami tetap menggunakan karyawan tersebut. 5.4. Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim meliputi kolaborasi dan kerjasama. Nah, berikut ini rencana staffingnya diawali dengan struktur organisasi. Di perusahaan kami dipimpin dengan saya sendiri sebagai owner, kemudian saya akan dibantu oleh accounting manager dan store manager yang nantinya akan bertanggung jawab mengenai store atau toko perusahaan kami. Kemudian di bawahnya ada head chef, dan head chef ini dibantu oleh staff atau kru dan kasir yang akan melayani langsung customer seperti itu. Langsung saja pada tugas dan tanggung jawab setiap karyawannya. Pertama, tugas saya sendiri sebagai owner nantinya akan bertugas sebagai pengelola sekaligus mengawasi jalannya perusahaan. Selain itu, saya juga adalah orang yang menciptakan ide atau resep-resep masakan yang nantinya akan diperjualbelikan di toko kami, yang tentunya dibantu oleh head chef dan store manager. Kemudian ada akunting. Akunting bertanggung jawab penuh mengenai keuangan perusahaan. Tugasnya melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran gaji karyawan, menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan, menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan, menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan, menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik, bulanan, atau tahunan. Selanjutnya ada store manager. Store manager bertanggung jawab dan mengepalai yang ada di toko, dari mulai rekrutmen dan pelatihan pegawai, kualitas produk, serta kekondusifan di toko. Tugas store manager yaitu rekrutmen pegawai, memotivasi pegawai, mencapai target penjualan, menjaga hubungan baik dengan supplier, menjaga toko tetap kondusif, menjaga kebersihan toko, memperhatikan tata letak display, mengetahui letak seluruh produk, menjamin tidak ada produk yang out of stock, memperhatikan keamanan toko. Selanjutnya ada head chef. Head chef bertanggung jawab penuh terhadap proses produksi, kualitas, dan perkembangan produk. Tugasnya menentukan, menciptakan, dan mengembangkan produk, menentukan jumlah barang yang harus dibeli, memeriksa barang masuk dan keluar, menjamin kelancaran produksi, mengantisipasi keterlambatan kedatangan barang. Selanjutnya ada staff atau kru.
bertanggung jawab mengenai servis kepada customer. Tugasnya yaitu memberikan servis kepada customer, melakukan pembuatan produk, baik produk pastry, bakery, ataupun minuman, sesuai standar perusahaan, memperhatikan kualitas setiap produk, menjaga kebersihan. Selanjutnya ada kasir. Kasir bertanggung jawab mengenai pelayanan customer dan transaksi penjualan. Tugasnya melakukan atau melayani proses transaksi penjualan, melakukan packing barang belanjaan customer, melakukan pengecekan barang sebelum diserahkan kepada customer, mencatat data penjualan, memberi informasi mengenai produk kepada customer, input data sales, membuat laporan rutin, merekap laporan transaksi penjualan, menyebutkan uang diterima dan uang kembali kepada customer, membantu staf lain, menjaga kebersihan toko. Cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Thanks for watching. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, have a nice day.